Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Prastika, mahasiswi Universitas Pamulang semester 8. Dengan adanya video ini atau dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi nilai UTS saya di mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan, dan juga semoga dari video ini banyak teman-teman semua yang belajar dari materi yang saya sampaikan di video ini, dan juga semoga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dari video materi ini ada kesalahan, karena saya juga sebetulnya masih belajar, jadi mohon dimaklumi. Dan juga mohon maaf apabila di video ini ada suara apapun itu, baik kendaraan atau orang yang jualan, karena kebetulan rumah saya berada di pinggir jalan yang kendaraannya tuh sering banget berlalu lalang, sehingga saya tidak dapat mengendalikan itu semua. Jadi mohon dimaklumi apabila di video ini banyak sekali suara-suara bising. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, alangkah baiknya kita mulai video presentasi yang saya jelaskan. Oke, di sini saya akan membahas tentang Seminar Manajemen Keuangan. Sebelum itu saya akan memberitahu materi apa saja yang bakal saya bahas di sini. Yang pertama ada ruang lingkup manajemen keuangan. Yang kedua ada laporan keuangan. Yang ketiga analisis perputaran piutang dan arus kas terhadap profitabilitas. Yang pertama kita akan bahas ruang lingkup manajemen keuangan. Tapi sebelum itu, mau nanya deh, ada yang tahu nggak sih manajemen keuangan itu apa? Tahu nggak? Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Sebelum kita membahas manajemen keuangan lebih detail, ada baiknya kita mengetahui apa arti pendanaan itu sendiri. Setiap organisasi, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, sekolah, bank, perguruan tinggi, atau yayasan sosial, pasti membutuhkan dana atau uang untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari. Persaingan bisnis atau persaingan antar organisasi semakin ketat. Pendanaan atau dana yang diperlukan tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memperkuat organisasinya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dana atau pembiayaan adalah darah sebuah perusahaan. Menurut F.U. Weiss, keuangan dapat diartikan sebagai posisi uang pada saat diinginkan. Sedangkan menurut Howard dan Upton dalam buku Business Finance Roberto G. Medina pada tahun 1988 halaman 65, keuangan dapat didefinisikan sebagai area administratif atau seperangkat fungsi administratif dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan arus kas, sehingga organisasi memiliki dana untuk melaksanakan tujuannya seefisien mungkin dan memenuhi kewajiban mereka yang akan jatuh tempo. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan ada bagaimana mencari dana, bagaimana mengelola dana, bagaimana membagi dana. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan atau Financial Management Scopes, yang pertama ada investment decision, yaitu meliputi investasi pada aset tetap atau fixed asset yang biasa disebut capital budgeting, dan investasi pada aset tetap yang biasa disebut dengan modal kerja atau working capital. Yang kedua, finance decision,
yaitu keputusan yang berkaitan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber, keputusan keuangan termasuk jenis sumber keuangan, periode pembiayaan, biaya pendanaan, dan imbal hasilnya. Ketiga, dividend decision. Manajer keuangan harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih tersebut biasanya terbagi atas dua, yakni dividen untuk pemegang saham atau dividen for shareholders, dan laba yang ditahan atau retained profits. Dalam manajemen keuangan ada beberapa fungsi atau biasa disebut financial management function. Yang pertama, ada estimasi kebutuhan modal, yaitu seorang manajer keuangan harus membuat estimasi sehubungan dengan kebutuhan modal perusahaan. Estimasi kebutuhan modal ini tergantung pada perkiraan biaya dan laba yang diharapkan serta program dan kebijakan perusahaan. Estimasi harus dilakukan dengan cara yang memadai sehingga dapat mencapai pendapatan perusahaan. Yang kedua, memilih sumber dana. Yang kedua, penentuan komposisi modal, yaitu setelah melakukan estimasi, struktur permodalan harus diputuskan. Ini melibatkan analisis ekuitas hutang jangka pendek dan jangka panjang dan tergantung pada proporsi modal yang dimiliki perusahaan dan dana tambahan yang harus dikumpulkan dari pihak lainnya. Yang ketiga, memilih sumber dana. Dengan adanya memilih sumber dana untuk mendapatkan dana tambahan, perusahaan dapat memilih dari berbagai sumber termasuk penerbitan saham dan obligasi serta pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pemilihan pendanaan bergantung pada manajemen perusahaan untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber dana serta jangka waktu pendanaan. Yang selanjutnya atau yang keempat ada menginvestasi dana. Menginvestasikan dana yaitu kepala manajemen keuangan harus memutuskan untuk mengalokasikan dana ke perusahaan yang menguntungkan untuk menjaga keamanan investasi dan memungkinkan pengembalian yang diharapkan. Yang kelima, menentukan laba bersih. Menentukan laba bersih, yaitu CFO, diperlukan untuk menentukan keputusan pendapatan bersih perusahaan. Keputusan laba bersih ini biasanya terdiri dari dua, yaitu pengungkapan dividen dan laba ditahan untuk investasi perusahaan selanjutnya. Yang keenam, pengelolaan uang tunai. Pengelolaan uang tunai yaitu CFO harus membuat keputusan tentang pengelolaan kas yang diperlukan untuk membayar gaji dan upah, membayar tagihan listrik dan air, pengadaan bahan baku, memelihara persediaan yang memadai, memenuhi hutang jangka pendek, membayar kreditor, dan banyak lagi. Yang terakhir, atau yang ketujuh, mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan, yaitu manajemen keuangan bukan hanya merencanakan dan memanfaatkan dana, namun juga harus mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Pada umumnya, pengendalian keuangan ini menggunakan beberapa cara yang diantaranya adalah teknik analisis rasio, peramalan keuangan, pengendalian biaya, dan laba. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada umumnya berkaitan dengan pengadaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya keuangan. Adapun tujuan manajemen keuangan adalah yang pertama,
untuk memastikan pasokan dana secara teratur dan memadai bagi perusahaan. Yang kedua, untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan tergantung pada kapasitas pendapatan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Yang ketiga, untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Dana yang diperoleh harus dimanfaatkan secara baik dengan biaya yang paling minimum. Yang keempat, untuk memastikan keamanan investasi, dana yang diinvestasikan harus dipertimbangkan dengan baik sehingga tingkat pengembaliannya sesuai dengan harapan. Contoh, pada investasi pada usaha yang aman dan berkembang sehingga mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang memadai. Yang kelima, dengan perancangan struktur modal yang baik, struktur modal harus memiliki komposisi yang baik agar dapat menjaga keseimbangan antara hutang dan modal. Materi yang kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Dari materi yang saya siapkan, ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama, yaitu laporan neraca atau laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Yang ketiga, laporan laba rugi atau income statement, yaitu rangkuman hasil operasional berupa pendapatan dan biaya selama periode akuntansi. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas adalah satu dari laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode bersangkutan. Pemakai laporan keuangan ada investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, bahkan masyarakat. Tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Neraca terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah aktiva atau aset. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Lebih tegas lagi bahwa pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Menurut Yusuf, pada tahun 2000 ada beberapa aktiva. Yang pertama, aktiva lancar atau aktiva yang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk tunai atau aktiva yang dipergunakan dalam satu siklus operasi. Beberapa komponen yang termasuk dalam kategori ini adalah kas dan bank atau cash and bank, surat-surat berharga atau marketable securities, piutang dagang atau account receivable, persediaan barang atau inventory, dan yang terakhir, biaya yang dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, investasi atau investment. Investasi adalah bentuk penyertaan jangka panjang atau yang dimaksudkan dengan menguasai perusahaan lain. Yang ketiga, aktiva tetap atau fixed asset. Fixed asset adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang dipergunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada aktiva tidak terwujud, atau hak-hak istimewa atau porsi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan. Yang terakhir, ada aktiva lain-lain atau other asset. Other asset adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori aktiva di atas. Sebagai contoh, biaya praoperasi atau pre-operating expense, bangunan yang masih dalam penyelesaian, mesin dalam instalasi, dan aktivasi lainnya. Aktiva lain maksudnya. Yang kedua ada liabilities. Liabilities merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada equity. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan laba yang ditahan. Bentuk-bentuk neraca. Yang pertama, ada staple atau report form. Bentuk staple sering disebut dengan bentuk laporan, yaitu menempatkan harta pada bagian atas neraca dan hutang dengan modal di bagian bawahnya. Yang kedua, scontro atau see account form. Bentuk scontro artinya menyusun harta pada sisi kiri dan hutang pada sisi kanan atau sebelah menyebelah. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau bisa disebut juga income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi dan menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Di sini ada contoh laporan perubahan modal. Bisa dilihat apa saja yang masuk ke dalam laporan perubahan modal. Di sini tercantum modal awal di akhir tahun. Terus ada laba bersih, price, hadiah, penambahan modal, serta modal akhir di akhir tahun. Dari
contoh laporan arus kas. Apa saja yang masuk ke dalam laporan arus kas? Di sini ada contohnya, bisa dilihat. Oke, kita masuk ke materi ketiga, yaitu analisis perputaran piutang dan arus kas terhadap profitabilitas. Pengertian perputaran piutang atau bisa disebut juga receivable turnover adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, pengertian arus kas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki bisnis, institusi, atau individu. Di bidang keuangan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah uang tunai atau mata uang yang dihasilkan atau dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Pengertian profitabilitas yaitu merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara, tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Menurut kalian, apakah arus kas berpengaruh terhadap profitabilitas? Coba kita lihat. Menurut hasil uji SEM PLS menghasilkan bahwa arus kas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan kinerja saham, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja saham. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas? Perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas teman-teman, yakni mengelola piutang secara efisien dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang, dan untuk dapat meningkatkan laba, yakni melalui peningkatan pendapatan operasional perusahaan. Jadi, perputaran piutang ini akan berpengaruh terhadap profit perusahaan jika perusahaan mampu melakukan secara efisien perputaran piutangnya. Jika perusahaan bisa meningkatkan perputaran piutang secara efisien, maka profit perusahaan pun akan meningkat. Perputaran piutang, arus kas, profitabilitas. Saya mengambil contoh profit, kenaikan profit di perusahaan Aneka Tambang Tbk. Ini presentasi ROE-nya 5 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2016 sampai 2020. Di sini bisa kita lihat dari tahun 2016 sampai 2020 kenaikannya sangat signifikan. Walaupun di tahun 2019 terjadi penurunan, tetapi di tahun 2020 peningkatannya sangat pesat. Berarti dari sini bisa dilihat bahwa arus kas dan perputaran piutang sangat berpengaruh terhadap ROE perusahaan atau profit perusahaan. Balik lagi, jika perusahaan tersebut bisa melakukan secara efisien perputaran piutang dan arus kas tersebut, maka profit perusahaan pun akan meningkat. Dilihat dari grafik perusahaan Aneka Tambang Tbk bahwa perputaran piutang dan arus kas berpengaruh signifikan terhadap profit perusahaan jika pemilik perusahaan dapat mengelolanya secara efisien. Tetapi jika perusahaan tidak bisa mengelola bisnisnya secara efisien, maka yang terjadi mungkin penurunan bukan kenaikan profit. Jadi
naiknya profit perusahaan balik lagi ke pemiliknya ya teman-teman. Gimana cara manajer atau pemimpin perusahaan memimpin perusahaannya, mengelola perusahaannya dengan baik. Jika pemimpinnya tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik, maka keuntungan perusahaan itu akan menurun dan kemungkinan meningkatnya itu sangat kecil. Seperti itu. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan di video tersebut. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan, karena sekali lagi saya pun masih belajar, dan juga mohon maaf apabila ada typo dari PowerPoint yang saya tampilkan atau pengucapan saya yang kurang bagus. Sekali lagi mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang belajar soal manajemen keuangan ataupun yang lainnya yang ingin mengetahui soal manajemen keuangan untuk bisnis perusahaan yang akan mereka jalani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mau nonton. Buat kalian yang ingin kasih saran, bisa kasih saran di kolom komentar. Oke? Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fall in love 한 걸음만 더 가까이 와줘